Trunyan merupakan desa tertua di Pulau Dewata. Desa Trunyan adalah desa tertua di Bali yang penduduk aslinya adalah suku Baliaga. Suku Baliaga adalah salah satu suku di Bali yang menganggap mereka sebagai penduduk Bali yang asli. Masyarakat sekitar percaya bahwa leluhur mereka adalah manusia yang turun dari langit yang bertugas untuk memberikan kehidupan di desa Trunyan. Kehidupan adalah suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dari kematian. Seperti juga yang hidup, kematian adalah sebuah kehormatan yang diterima kita sebagai manusia. Aku Ashraf Jamal. Dan gue Novia Bahmid akan beradaptasi langsung dengan keseharian warga desa Trunyan. Tanah air beta. Hai kakak. Senang banget akhirnya kita ketemu lagi. Iya udah lama banget. Wah. Nah sekarang kita itu lagi di Bali. Dan sekarang kita di desa apa? Kita di Kintamani, Ya, lagi di desa Trunyan. Nah, gue tuh penasaran banget. Dan tempat ini tuh tempat yang mistis banget. Tempat Itu ini mistis banget. mistis banget. Dan namanya tuh Kuburan Trunyan. Kuburan Trunyan. Desa Trunyan merupakan salah satu desa adat sekaligus desa tertua di Bali yang dikenal dengan Baliaga. Hingga saat ini mereka masih memegang teguh adat dan istiadat pemberian nenek moyang mereka. Desa ini terkenal dengan proses pemakamannya yang cukup unik, di mana jasad manusia yang telah meninggal dibiarkan terbuka, membusuk, dan menyatu dengan tanah secara alami. Ini nih, mata nih. Tuh Trunyan. Itu lihat tuh. Apaan tuh? Apaan tuh? Monyet. Duluan. Ini apaan? Tengkoraknya ya? Nggak deh, aku nggak mau megang ah. Pulang gini. Mau Mau ke kuburan desa Trunyan. Trunyan, Pak. Ini ceritanya kalau mau lihat ini nggak boleh sembarangan. Harus tetap sama tetua adat kita bicara dulu apa yang dipakai untuk masuk ke sini harus ada itu dari kita bilang sana dulu ke desa. Aduh, maaf ya kakak. Untuk memasuki area pemakaman, kita nggak boleh sembarangan. Kami diharuskan izin ke pemuka adat dan kepala desa Trunyan yang akan mendampingi kita selama di area pemakaman. Permisi. Pi. Mau kemana? Gini, Bli. Kita mau ke Trunyan, mau ke dalam. Ya. Jadi kalau berkunjung ke makam Trunyan, nah sebelum masuk ke sana kita bilang permisi, jangan ngambil sesuatu dan bisa juga pegang tengkoraknya itu buat foto-foto dan ingat bilang permisi. Jadi sebelum kita ke sana kita harus pakai pakaian adat Madiel. Pakai kain sama udang sama selendang. Kasih beli semuanya. Terima kasih, Bli. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Maaf ya. Setelah mendapatkan izin dari pemangku adat setempat, kami langsung menuju pemakaman nih. Dan ditemani langsung oleh keluarga Bapak Jero. Bu, ayo Bu, naik dulu kali ya. Oh, tapi maaf ya, ibunya nggak bisa ikut. Nggak bisa kenapa? ikut ngantar karena di tradisi di sini perempuan nggak boleh masuk ke sana. Oh, perempuan nggak boleh Iya. ke sana. Ternyata perempuan asli desa Trunyan tidak diperbolehkan mengunjungi kuburan kakak. Untuk menuju makam Trunyan hanya membutuhkan waktu 5 menit menggunakan perahu yang disewakan oleh warga Trunyan. Tidak lama kemudian, kami pun sampai di makam Trunyan.
kita sudah sampai di pemakaman Desa Trunyan. Yang kita sebut bahasa Bali Semewayah. Jadi kepercayaan kita di sini kalau istri lagi hamil tidak boleh masuk ke tempat yang tidak suci. Oke. Jadi saya cuma bisa ngantar sampai di sini, langsung masuk dan dikawal sama teman-teman saya. Di Desa Trunyan terdapat 3 macam pemakaman, yaitu Semewayah, Semebantas, dan Semenguda. Makam pertama yang kami datangi adalah Semewayah, yaitu tempat pemakaman untuk jasad orang meninggal dalam kondisi utuh dan meninggal dengan wajar. Itu udah kelihatan, ini ada yang baru 7 hari. Mana? Yang mana? Langsung aja Yang mana? nanti biar dijelaskan bagaimana cara pemakaman, bagaimana cara yang menempatkan orang yang sudah meninggal. Kami melihat secara langsung mayat-mayat dikuburkan secara adat di Lebih saja. jenazah digeletakkan di atas tanah dan dibungkus dengan bambu. Inilah Mas dan Mbak, orang yang dikubur di sini seperti ini caranya. Setelah ditempati di sini, andai kata ada orang yang meninggal baru lagi, secara otomatis yang sudah menempati tempat di sini otomatis digeser seperti ini. Semewayah memiliki 11 kuburan yang dibentuk dengan bambu. Masyarakat Trunyan percaya bahwa angka 11 merupakan angka tertinggi yang sakral dan merupakan puncak pencapaian spiritual. Jenazah yang diletakkan di tanah ini hanya dilindungi oleh bambu yang diberi nama ancak saji untuk melindungi jenazah dari binatang buas. Ini termasuk baru, Pak. Oh, ini 7 hari? Iya. 7 hari? Ini kurang lebih 10 hari juga, ini juga sama kurang lebih 10 hari. Artinya Oh, ini masih kelihatan banget mukanya. Kakak, Mukanya masih kelihatan. coba lihat ini mukanya masih jelas Coba banget. di-zoom. Coba sini. Meskipun kami berdiri di sebelah mayat, kami sama sekali tidak mencium bau yang menyengat, Kakak. Yang di sini bedanya kan nggak bau, karena Itu ada salah satu hewan. pohon yang dikerabatkan. Seperti ini. Ini benar-benar kakak-kakak semuanya nggak ada baunya sama sekali. Benar-benar ini semua diserap sama pohon ini ya. Di kawasan ini tumbuh pohon tarumenyan, yaitu pohon yang dipercaya mampu menetralisir aroma mayat di bawahnya. Taru memiliki arti pohon dan menyan memiliki arti harum. Masyarakat percaya bahwa pohon inilah yang menetralisir udara di sekitar, sehingga aroma menyengat dari jenazah tidak tercium, Kakak. Dan penamaan Desa Trunyan didasarkan atas nama pohon menyan tersebut nih. Uniknya, taru menyan ini hanya bisa tumbuh di daerah ini saja, Kakak. Ini semua barang-barangnya nih, ada kacamata, ada sendal nih. Apa? Bekal mereka. Iya, semuanya. Odol, sikat. Oh, odol segala juga ya? Ada catur. Ya, kesukaannya main catur dibekali catur. Oh, ini buat yang nggak mungkin belum bisa ngeliat jelas, itu di situ kepalanya dulu, ini badan, ini jadi ke kaki gitu. Itu ada satu orang lagi ya? Tuh, satu lagi tuh. Ini juga. Tuh kakak bisa lihat sendiri di sini itu adalah mayat aslinya yang hanya digeletakkan di sini dan tidak bisa dipindahkan sembarangan. Kami sudah diizinkan untuk memegang tulang yang ada di kawasan makam. Selama tujuan kita baik dan tidak memindahkan, apalagi membawa pulang barang yang ada di sini, masih diperbolehkan kok, Kakak. Kakak, coba sini Kakak lihat nih. Ini paling jelas nih kayaknya, nih paling dekat sama kita ya. Nih. Ada apa aja? Ini beli, ini bisa ini boleh dipegang nggak, Bli? Ayo. Itu apa bagian apanya? Ini bagian pinggul. Emang iya. Tulangnya makin enteng ya. Coba pegang. Oh, iya. Nah, nanti kalau mau pegang tengkoraknya di sana lebih banyak tengkorak. Oh, banyak banget itu tengkoraknya tuh. Beberapa tumpukan tengkorak ini diperkirakan sudah ratusan tahun berada di sini. Kalau makin bawah makin lama ya? Iya. Makin ke atas makin muda? Iya. Nah, yang paling atas deh, coba yang paling tinggi ya.
Sekali lagi kami sudah meminta izin untuk angkat dan lihat lebih dekat tengkorak yang telah disusun rapi ini nih kakak. Tuh, Atap 2 tangan. coba ntar. Lihat ini dari dalamnya. Ingat ya kakak, semua hal yang kita lakukan di sini harus izin dulu ke pemangku. Datang ke sini asalkan dengan syarat kita harus punya niat yang baik ya, biar semuanya berjalan dengan lancar kayak gitu. Kita juga harus sopan lah. Ini kan pasti kan udah ada tempat yang sakral juga ya di sini. Boleh dong. Ini Kaget. kakring apa paha? Paha. Kalau sudah, mari kita lihat yang satu lagi, kuburan bayinya. Oh, kuburan bayi yang itu ya. Ya boleh. Mudanya si termuda ya. Siap. Letak Semengude berada tidak jauh dari Semewayah. Sekarang kami akan menuju ke makam yang kedua, yaitu Semengude. Semengude merupakan kuburan khusus untuk anak bayi atau orang dewasa yang belum menikah. Penguburannya pun sama seperti di Semewayah. Semua jenazah dikelilingi oleh ancak saji untuk melindungi gangguan binatang buas. Jumlah jenazah di Semebantas ini pun tidak sebanyak di Semewayah, kakak. Seperti orang tidur Mas Kata. Seperti orang tidur, mungkin ini sudah lama, sudah hancur, kan sudah rusak juga. Ini perkiraan sudah berapa tahun? Kalau ini kurang lebih sekitar setengah tahun. Apa Mas? Jelasin nih mukanya. Badannya ada busi. Atap, kamu kenapa kok diem terus kayak gitu-gitu? Enggak, tadi merinding aja, kayak aku belum pernah melihat tengkorak manusia secara langsung, kebetulan. Sama aku juga. Jadi ini aku ngelihat yang benar-benar masih setengah tahun, warnanya masih putih banget, masih utuh, tengkoraknya dan giginya masih lengkap itu. Iya, giginya masih lengkap. Aku jadi kayak penasaran, terus kayak, Itu kan masih ada giginya tuh. mana? Ini Ini masih bekas ada ini kan tulang. kuburannya sudah rusak kuburan. Ya kuburan itu kan masih ada giginya. Masih ada tulang. Giginya itu kan masih ada. Tulangnya. Coba lihat. Ada kemana kemang? Tuh. Oh iya benar. Lihat kan? Itu giginya masih utuh kan? Ya. Kalau orang yang sudah tua baru nggak ada giginya. Ini khusus orang-orang Masih yang muda. muda. Tapi kalau misalkan ini kan dibikin segitiga-segitiga gitu tuh. Itu namanya ancak saji. Nah, ancak saja itu roboh begini itu karena dirobohkan apa memang tiba-tiba Karena memang rusak sendiri dia. harus rusak sendiri pokoknya? Karena dimakan iklim cuaca. Oke. Tapi kalau Lama-lama rusak, dia tuh rusak. rusak kayak gini nggak bisa dibenarkan Nggak lagi. bisa sama Nggak sekali. sama sekali. Ya. Jadi terus ini mungkin cuaca udah mulai mendung kali Iya, ya. Aku kita- mau buru-buru lihat ke coba. makam satu lagi kali Iya. ya. Setelah melihat Semewayah dan Semengude, ada satu makam lagi yang terdapat di Desa Trunyan, yaitu Semebantas. Terletak di dekat Danau Batur dan gerbang masuk Desa Trunyan. Semebantas ini khusus untuk jenazah yang meninggal secara tidak wajar. Di sini kita mempunyai tempat penyucian tangan, namanya pembersihan kalau setelah datang dari kuburan atau mengunjungi objek wisata desa Trunyan yang namanya kuburan Trunyan itu, kita harus mencuci tangan setelah memegang Tadi tengkorak, tulang-tulang gitu ya? tulang dan lain sebagainya. Ini dicelupinnya tangan ya? Iya, kayak nyuci biasa aja. Menurut kepercayaan warga Desa Trunyan, kita harus mencuci tangan, kaki, dan muka dengan air danau nih kakak. Hal itu dilakukan sebagai bentuk menyucikan diri sepulangnya kita dari makam Trunyan. Trunyan membuktikan ini bukanlah sebuah cerita mistis, bukan pula kisah anomali yang hadir di Pulau Bali. Ini adalah tradisi sebuah kearifan lokal yang harus dilestarikan ke anak cucu kita. Sungguh Indonesia negeri yang kaya, menyimpan sejuta cerita, menyimpan sejuta asa. Inilah tanah air beta.